Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi Polisi Pamong Praja, materi SKB atau teknis, mengenai Permendagri nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar suburusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten atau kota. Kita akan membahas sebanyak 20 soal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Standar pelayanan minimal atau SPM suburusan ketentraman dan ketertiban umum menurut Permendagri 121 tahun 2018 adalah: A. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. B. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap aparat penegak hukum. C. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. D. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan keamanan yang wajib dilaksanakan oleh Satpol PP. E. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan perlindungan masyarakat di daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 1 ayat 2 Permendagri nomor 121 tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikutnya soal nomor 2. Satpol PP dalam menangani warga yang terkena cedera fisik sedang atau berat akibat penegakan perda harus: A. Memberikan ganti rugi material, B. Memberikan pertolongan pertama, C. Membawa ke rumah sakit atau puskesmas, D. Melakukan pendataan korban, E. Membuat berita acara kejadian. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf C, jika terdapat warga yang terkena dampak cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Satpol PP wajib memberikan fasilitas pengobatan di puskesmas atau rumah sakit umum pemerintah daerah. Berikutnya soal nomor 3. Kriteria rusak ringan dalam kerugian material akibat penegakan perda dan perkada adalah: A. Kerugian tidak lebih dari 1% biaya operasional. B. Kerugian tidak lebih dari 2% biaya operasional. C. Kerugian tidak lebih dari 2,5% biaya operasional. D. Kerugian tidak lebih dari 3% biaya operasional. E. Kerugian tidak lebih dari 5% biaya operasional. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 5 ayat 3 huruf A, rusak ringan adalah kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan. Berikutnya soal nomor 4. Satpol PP melakukan operasi penertiban PKL. Dalam radius berapa meter warga yang terkena dampak berhak mendapat pelayanan sesuai Permendagri nomor 121 tahun 2018? A. 0 sampai 25 meter, B. 0 sampai 40 meter, C. 0 sampai 50 meter, D. 0 sampai 75 meter, E. 0 sampai 100 meter. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 huruf B, warga yang berhak mendapatkan pelayanan adalah yang berada pada jarak antara 0 sampai dengan 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada.
Berikutnya soal nomor 5. Batas waktu pengajuan bukti kerugian material atau cedera fisik akibat penegakan perda adalah A. 12 jam setelah kejadian, B. 24 jam setelah kejadian, C. 2 kali 24 jam setelah kejadian, D. 3 kali 24 jam setelah kejadian, E. 7 kali 24 jam setelah kejadian. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai pasal 7 ayat 3, alat bukti kerugian harus diajukan paling lama 1 kali 24 jam setelah pelaksanaan penegakan perda dan perkada. Soal nomor 6. Mutu pelayanan dasar suburusan Trantibum tidak meliputi A. Standar operasional prosedur Satpol PP, B. Standar sarana prasarana Satpol PP, C. Standar peningkatan kapasitas anggota, D. Standar pelayanan dampak gangguan Trantibum, E. Standar pengawasan kinerja Satpol PP. Jawaban yang tepat adalah E. Berdasarkan pasal 3, mutu pelayanan dasar suburusan Trantibum hanya meliputi 4 aspek dan tidak mencakup standar pengawasan kinerja Satpol PP. Soal nomor 7. Dokumen perencanaan pemenuhan pelayanan dasar yang memuat program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 tahun adalah A. RKPD, B. Renstra, C. Renja, D. RPJMD, E. APBD. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai pasal 1 ayat 13, Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Soal nomor 8. Dalam penghitungan kerugian material akibat penegakan perda, Satpol PP harus A. Membentuk tim penaksir internal, B. Melibatkan akuntan publik, C. Melibatkan juru taksir sesuai peraturan, D. Menggunakan standar harga daerah, E. Menetapkan nilai berdasarkan kesepakatan. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 8 ayat 3, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Soal nomor 9. Perbaikan atas kerugian material dan cedera fisik ringan dalam penegakan perda didanai sebesar A. 1,5% dari anggaran operasional, B. 2% dari anggaran operasional, C. 2,5% dari anggaran operasional, D. 3% dari anggaran operasional, E. 5% dari anggaran operasional. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 9 ayat 2, pendanaan untuk perbaikan kerugian material dan cedera fisik ringan adalah 2,5% dari anggaran operasional kegiatan penegakan perda dan perkada. Soal nomor 10. Warga yang mengalami kerugian material akibat penegakan perda wajib menyertakan bukti berupa A. Surat keterangan kerugian dari RT RW, B. Surat pernyataan dari kepolisian, C. Dokumen kepemilikan aset, D. Surat pernyataan dari kepala daerah, E. Berita acara kejadian. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 7 ayat 1 huruf B. Salah satu alat bukti yang wajib disertakan adalah dokumen kepemilikan aset. Soal nomor 11. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar harus dipastikan oleh A. Kepala daerah, B. Tim anggaran pemerintah daerah, C. DPRD, D. Inspektorat daerah, E. Sekretaris daerah. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan pasal 8 ayat 6 huruf C, tim anggaran pemerintah daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Soal nomor 12. Ketika terjadi kerusakan berat akibat penegakan perda, kriteria kerugian material yang ditaksir adalah A. Lebih dari 1,5% biaya operasional, B. Sama dengan 2% biaya operasional, C.
sama dengan atau lebih dari 2,5% biaya operasional. D. Lebih dari 3% biaya operasional. E. Sama dengan 5% biaya operasional. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 5 ayat 3 huruf B. Rusak sedang dan atau berat adalah kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan atau lebih dari 2,5% dari biaya operasional penegakan perda dan perkada. Soal nomor 13. Pengumpulan data dalam pemenuhan pelayanan dasar bertujuan untuk A. Mendata jumlah petugas Satpol PP. B. Memperoleh data korban dan kerugian. C. Menghitung anggaran operasional. D. Menyusun laporan kinerja. E. Membuat basis data pelanggar. Jawaban yang tepat adalah B. Berdasarkan pasal 8 ayat 2, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak serta mengalami kerugian materi dan atau cedera fisik. Berikutnya soal nomor 14. Batas waktu penyesuaian perda dan perkada dengan Permendagri nomor 121 tahun 2018 adalah A. 6 bulan, B. 9 bulan, C. 1 tahun, D. 1,5 tahun, E. 2 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 11, perda dan perkada yang berkaitan dengan pencapaian jenis dan mutu pelayanan dasar harus disesuaikan dengan Permendagri ini paling lama 1 tahun. Berikutnya soal nomor 15. Dalam hal verifikasi faktual terhadap bukti kerugian, Satpol PP harus A. Bekerja sendiri, B. Berkoordinasi dengan kepolisian, C. Bekerja sama dengan instansi terkait, D. Membentuk tim independen, E. Melibatkan pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 7 ayat 2, Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti. Berikutnya soal nomor 16. Ketentraman dan ketertiban umum menurut Permendagri 121 tahun 2018 adalah A. Kondisi bebas dari gangguan keamanan, B. Situasi yang memungkinkan aktivitas normal, C. Situasi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan secara tentram dan teratur, D. Keadaan yang terkendali dari ancaman, E. Situasi yang terbebas dari konflik. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 1 ayat 5, Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur. Soal nomor 17. Satpol PP menemukan warga terkena cedera fisik ringan saat penertiban. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Membawa ke rumah sakit, B. Memberikan pertolongan pertama, C. Membuat berita acara, D. Mendata identitas korban, E. Menghubungi keluarga korban. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai pasal 9 ayat 1 huruf B. Jika terdapat warga terkena dampak cedera fisik ringan, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama. Berikutnya soal nomor 18. Dokumen yang memuat program pemenuhan pelayanan dasar untuk periode 1 tahun adalah A. RPJMD, B. Renstra, C. RKPD, D. APBD, E. Renja. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai pasal 1 ayat 12, RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Berikutnya soal nomor 19. Pelayanan dasar menurut Permendagri nomor 121 tahun 2018 adalah A. Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, B. Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terkena dampak penegakan peraturan, C. Pelayanan minimal yang wajib diberikan pemerintah, D. Pelayanan keamanan dan ketertiban,
E. Pelayanan perlindungan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Sesuai pasal 1 ayat 3, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Soal nomor 20. Penyediaan pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan dilaksanakan oleh A. Dinas Kesehatan, B. Pemerintah daerah, C. Satpol PP, D. Tim Anggaran Daerah, E. Dinas Sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan pasal 8 ayat 6 huruf D. Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan dilakukan oleh Satpol PP. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.